Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Purwi Istiarini, CGP Angkatan 1 dari SMP Negeri 2 Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Dengan fasilitator Ibu Alfa Kristanti MPD dan pendamping Bapak Aji Kusmanto SPD MHum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Diawali dengan kutipan Bob Talbot. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Artinya bahwa mengajarkan anak tentang teori dan menumbuhkan kecerdasan otak bukanlah yang terpenting, tetapi mengenalkan dan mengajarkan anak tentang kecerdasan emosi, karakter yang baik, dan cinta kasih adalah yang terbaik. Prapta Triloka adalah sebuah konsep pendidikan yang digagas oleh Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara selaku pendiri organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yaitu Taman Siswa. Prapta Triloka terdiri dari 3 semboyan, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Adapun makna dari semboyan Prapta Triloka. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Seorang pemimpin di depan memberi teladan. Sebagai seorang guru atau pemimpin pembelajaran harus bisa menjadi contoh atau suri teladan, bijak dalam mengambil keputusan karena akan menjadi panutan bagi murid-muridnya. 2. Ing Madya Mangunkar. Seorang pemimpin pembelajaran di tengah membangun kemauan, artinya keputusan yang diambil haruslah memberi motivasi bagi murid-muridnya. 3. Tuturi Handayani. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran dari belakang mendukung, artinya adalah keputusan yang diambil oleh seorang guru hendaklah memberikan dukungan baik secara fisik atau moral untuk murid-muridnya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita adalah keyakinan yang mendarah daging dan menjadi dasar dalam bertindak, yang kemudian membentuk sikap mental atau attitude dan perilaku atau behavior. Apabila nilai itu baik, tentu akan baik pula sikap mental dan perilakunya, dan akan membentuk prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran akan mempengaruhi prinsip pengambilan keputusan. Di antaranya yaitu mandiri, efektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pengambilan keputusan dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai diri. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak dilanggar, maka pengambilan keputusan sudah lolos melewati saringan pertama. Berikutnya adalah proses. Apakah pengambilan keputusan mengikuti proses yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam misi, visi, dan nilai-nilai. Ketiga adalah prioritas. Apakah pengambilan keputusan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan? Prinsip-prinsip akan menjadi petunjuk arah perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman, dan murid yang merdeka. Sebelum mengambil keputusan yang perlu dipahami yaitu dilema etika versus bujukan moral. 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Berikut yang perlu dipahami sebelum pengambilan keputusan. 1. Dilema etika versus bujukan moral. Dilema etika yaitu situasi ketika seseorang harus memilih dua pilihan secara moral benar tetapi saling bertentangan.
Sedangkan bujukan moral yaitu situasi ketika seseorang memilih antara benar dan salah. Yang kedua yaitu 4 paradigma, terdiri dari 1 individu lawan masyarakat atau individual versus community. 2 rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. 3 kebenaran lawan kesetiaan atau trust versus loyalty. 4 jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Yang ketiga yaitu 3 prinsip pengambilan keputusan, terdiri dari 1 berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, 2 berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, 3 berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Yang keempat yaitu 9 langkah pengambilan keputusan untuk mengambil dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika. 1. Mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar dan salah. Terdiri dari uji ilegal, uji regulasi atau standar profesi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan yang 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kesulitan pengambilan keputusan kasus dilema etika karena nilai dan budaya dalam lingkungan masyarakat, paradigma berpikir, dan skala prioritas. Semua ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan yang secara umum ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika. Akan tetapi, ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, seperti cinta kasih, kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Pengambilan keputusan yang tepat berpengaruh pada terwujudnya murid yang merdeka. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan muridnya. Karena pengambilan keputusan haruslah menjadi keputusan yang tepat dan terbaik. Dengan pengambilan keputusan yang tepat, maka seorang pemimpin pembelajaran akan mampu mengarahkan potensi dan bakat yang dimiliki murid sesuai kodratnya. Terakhir, kesimpulan. 1. Guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat berperan penting dalam penanaman budi pekerti pada murid. 2. Nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan haruslah tepat dan yang terbaik. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus tepat dalam menentukan paradigma, prinsip, dan sesuai 9 tahap pengambilan keputusan. 3. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, pembelajaran berdiferensiasi, dan sosial emosional, metode coaching dengan model Tirta, agar bisa mewujudkan budaya positif di sekolah, sehingga tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, serta murid yang merdeka, bahagia, lahir dan batin. Demikian koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.